Salam dan bahagia Bapak dan Ibu Guru. Berjumpa lagi bersama saya Herlina Sintawati Tampu Bolon, calon guru penggerak angkatan ke-8 dari SMK Negeri 1 Siak Kecil, Kabupaten Bengkalis. Pada video kali ini, saya akan menyampaikan aksi nyata yang sudah saya lakukan di lingkungan sekolah terkait budaya positif. Dalam pendidikan guru penggerak ini, kami difasilitasi oleh Bapak Yunus STMT selaku fasilitator dan Bapak Bambang Irawan SPD selaku pengajar praktik. Budaya positif adalah nilai-nilai, keyakinan-keyakinan, dan kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, dan bertanggung jawab. Budaya positif dilaksanakan dalam upaya menumbuhkan self-disiplin peserta didik yang berasal dari motivasi intrinsik. Adapun aksi nyata yang saya lakukan terkait penerapan budaya positif di lingkungan SMK Negeri 1 Siak Kecil adalah yang pertama pelaksanaan apel pagi, yang kedua budaya 5S, salam, senyum, sapa, sopan, santun. Yang ketiga, menyusun keyakinan kelas. Yang keempat, diseminasi budaya positif. Masuk lah, Bu. Bu, masa tertib masuk sopan, Bu? Ya enggak lah. 17 tertib saat berkendara itu masuk kemana? Nomor 1 nggak? Nomor 1 nggak? Ya. Nanti man, nanti aja tulis dulu. Jadi urutkan dulu, bos. Mana lagi? Apa lagi? Atau ada nilai lain lagi? Itu Bu yang nomor 9 itu menepati janji masuk di mana, Bu? Menepati janji kemana kira-kira? Terpaksa buat baru, Bu. Ya, yang baru apa? Sikap apa? Berjanji. Ya, itu. Berjanji. Sikap menghormati, bisa nggak? Menepati janji itu Menepati apa yang kita bilang? Didi, tak tahu deh. Jujur itu. Jadi. Jujur? Enggak, berarti dia poinnya kejujuran. Ya, kejujuran. menepati janji. Menepati janji kemana, Bu? Menepati janji kemana kira-kira? Kejujuran di Jakarta, Bu. Hah? Kemana kira-kira? Yang berjanji loh. Yang berjanji itu apa? Ya janji, Bu. Komitmen ya? Ya, Bu. Komitmennya? Berjanji tidak membeli barang-barang. Nomor 13, Man. Kejujuran. Kalau ramah lingkungan, 12 masuk juga, Mas. Iya, Bu. Ramah lingkungan masuk di mana, Bu? Kebersihan. Kemudian bisa nggak? Bisa lah, Bu. Kemudian Memikirkan Bu. membawa menggunakan HP saat disuruh guru. Mana kira-kira? Disiplin. Disiplin, Bu. Perintah. Disiplin ya? Disiplin, Bu. Disiplin ya. Yang tertib tuh masuk ke disiplin nggak? Ya. Enggak, ke disiplin. Enggak. Masuk ke Disiplin. disiplin. bawahnya aja kan. 12.
15. Menggunakan APD. Iya Bu, menggunakan APD. Menggunakan APD disiplin. Iya Bu. Iyalah. Ya, disiplin ya. Ya, 15. Atau ada poin tambahan keselamatan. Ramah ke lingkungan Bu? Belum. Man. 14 masuk kebersihan man. Keselamatan. 15 man. Jadi kan menggunakan APD masuk di sana ya. 15 man. Terus apa lagi? Sama nomor Berkendara. ya masuk ke Ya. Selamat. itu kedisiplinan Akuman nomor 15. 17 sama 15 hapus man yang disiplin. Yang disiplin man. Yang 17 juga bu. Oke. Apa lagi? Itu aku ada. Kalau menghargai sopan. Bu, nomor 10 Bu. Bu, nomor 10. Makan di saat jam istirahat. Belum ada. Disiplin. Disiplin. 10 man. Nomor 8 dah ada, Pan. Nomor 8 Bu. Menaati peraturan sekolah, disiplin bu. Satu lagi. Menepati janji bu. Kebersihan man. Iya, menepati janji Bu. Bu, menepati janji bu. Kebersihan man nomor 14 kebersihan. Ramah lingkungan. Ya lu. Berarti Iya. menepati janji menghargai ya. Sikap menghargai atau menghormati ya, sikap menghargai itu. Menghargai man. Saya mati. Menghargai aja. Menghargai berarti masuknya mana? Bu, kalau masuk kejujuran Bu. Menghargai. Kalau masuk kejujuran bisa juga bu. Menepati janji kan. Jadi jujur dia Bu. Amanah. Menghargai berarti dia masuk di tadi. Pendapat orang lain masuk di situ. Terus apa lagi? Nomor 9. Ya kan? Ya. Nomor 9 bu. 16 juga. Iya. Jadinya masuk Bu, 16 masuk ke anu yang sikap menghargai. Tapi di sopan ada 16 Ya, juga. belum. Sopan. 1, 2, 3, 4. Udah, buang sampah udah, tertib 3 udah, 4 udah disopan, 5 udah, 6, Udah semua bu. 7 belum ya? Udah bu, di sopan. Itu sopan. 8 Udah. udah, 9 Udah. 10 Udah. 11 Udah. 12 Udah. 13 Udah. 14 Udah. 15 Udah. 16 Udah. 17 Udah. Oke, mantap. Yeay. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ridho Ardiansah. Saya dari 11 ATP. Saya dan kawan-kawan merasa senang ketika dilibatkan membuat keyakinan kelas. Jadi tadi kami menyusun untuk membuat kepercayaan kelas. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Yang sama-sama kita hormati Bapak Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Usia Kecil. Yang saya hormati guru penggerak dalam hal ini Ibu Herlina Sintawati Tampu Bolon SP dan rekan-rekan majelis guru yang hadir di ruangan ini. Baiklah, sebagaimana kita ketahui beberapa hari yang lalu bahwa Ibu Herlina Sintawati Tampu Bolon menginstruksikan kepada kita bahwa hari ini ada pelaksanaan kegiatan yang berhubungan dengan guru penggerak. Baiklah, untuk kegiatan hari ini ada beberapa hal yang akan disampaikan atau kegiatan yang berkenaan dengan kegiatan guru penggerak. Yang pertama, penyampaian dari Bapak Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Usia Kecil, Pak Agusman SPD MP, kepadanya dipersilakan. Oh, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sidang untuk kita bersama.
Pertama-tama bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, yang mana pada hari ini kita berkumpul di sini dalam rangka suatu kegiatan dari CGP kita, yaitu Bu Herlina Sintawati yang beberapa hari lalu lulus untuk sebagai calon CGP. Jadi itu kemudian salawat dan salam tersampaikan kepada Nabi Alam yakni Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad. Baik Bapak Ibu yang saya muliakan, di sini saya berharap untuk kegiatan diseminisasi budaya positif sekolah di lingkungan SMK Negeri 1 Siak Kecil, yang mana di sini ya saya mengharapkan kepada Bapak Ibu untuk mengikuti kegiatan ini, yang mana ini adalah hal yang baik tentunya tentang aturan yang mana selama ini aturan yang diterima oleh anak itu kan dianggap sebagai hal yang menakutkan dan mungkin hal yang mungkin tidak enak didengar atau dilaksanakan. Jadi dengan adanya kegiatan ini, ya mudah-mudahan bisa kita nanti memberi pemahaman ya kepada siswa tentunya yang mana aturan itu sebetulnya bukan hal yang menakutkan dan bukan hal yang untuk menyakiti. Jadi tujuan nanti dari aturan itu bagaimana aturan itu menjadi hal yang menyenangkan, hal yang harus diikuti, hal yang ditaati oleh anak-anak kita. Ini yang kita harapkan. Jadi dengan adanya kegiatan ini, mari sama-sama Bapak Ibu ikuti bagaimana nanti pemaparan apa hal yang disampaikan dari CGP kita, Bu Herlina. Ya mudah-mudahan dengan adanya kegiatan ini kita sama-sama bisa nanti menerapkan ya di dalam lingkungan SMK Negeri 1 Siak Kecil pada khususnya dan kepada anak didik secara umum. Ini yang kita harapkan dari kegiatan ini. Jadi sekali lagi saya sampaikan kepada Bapak Ibu, ikutilah kegiatan ini sampai selesai supaya kita memahami ya, jangan lagi ada nanti hal-hal yang membuat anak itu ragu untuk menjadi menaati ya aturan yang kita buat untuk lingkungan SMK Negeri 1 Siak Kecil. Mungkin itu saja mungkin sebagai pengantar dari saya. Ya sekali lagi saya mengucapkan selamat kepada Bu Herlina. Mudah-mudahan kegiatan yang dilalui selama beberapa bulan ini bisa berjalan dengan lancar dan hasil akhirnya adalah kita harapkan Bu Herlina adalah menjadi bukan calon lagi, menjadi CGP. Nah itu harapan kita. Demikian. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pertama-tama mari kita mengucapkan syukur kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa karena kita masih diberi kesempatan untuk dapat mengikuti kegiatan diseminasi budaya positif di lingkungan sekolah, khususnya SMK Negeri 1 Siak Kecil. Saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu yang sudah bersedia untuk mengikuti kegiatan ini. Jadi saya memang ditugaskan untuk membagikan pemahaman yang saya dapatkan selama belajar di pendidikan guru penggerak. Jadi sejauh ini kami sudah masuk di modul 2.1, itu tentang pembelajaran berdiferensiasi. Namun beririsan dengan aksi nyata yang kami lakukan di modul 1.4. Jadi sembari mempelajari konsep di pembelajaran berdiferensiasi, kami juga harus mampu membagi waktu untuk melaksanakan aksi nyata dari modul 1.4 tentang budaya positif. Mudah-mudahan kegiatan ini memberi manfaat bagi kita, dan mohon maaf sebelumnya buat Bapak dan Ibu, saya di sini tidak sedang mengajari, saya hanya sharing, berbagi. Saya tahu bahwa
Saya hanya mengerjakan tugas seperti itu ya. Jadi tidak sedang mengajari Bapak Ibu. Jadi saya harap Bapak Ibu dapat memaklumi. Baik, kita langsung saja. Ini tadi kegiatannya diseminasi budaya positif di lingkungan SMK Negeri 1 Siak Kecil. Ya, saya sendiri, kelas kami ada kelas besar, itu difasilitasi oleh Bapak Yunus STMT. Dia sendiri dari vokasi juga, dari Jawa Barat. Dan pengajar praktik kami adalah Bambang Irawan. Mungkin Bapak Ibu kenal dengan Pak Bambang Irawan. Dan saya sendiri sebagai calon guru penggerak angkatan ke-8. Mohon doanya Bapak Ibu supaya kegiatan ini berhasil saya ikuti sampai tuntas. Oke, baik. Sebagai pertanyaan pemantik, mungkin ini, apakah Bapak Ibu setuju dengan pernyataan ini? Hukuman dapat mendisiplin anak. Yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca, membersihkan halaman sekolah itu dapat mendisiplin anak. Dan yang ketiga, memberi penghargaan dapat memotivasi anak. Kira-kira bagaimana pendapatnya Bapak Ibu? Setuju ya? Setuju. Yang lain? Hukuman dapat mendisiplin anak. Pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca, membersihkan halaman sekolah dapat mendisiplin anak. Bu ini setuju ya? Setuju ya? Setuju. Oke, baik ya. Nanti jawabannya seiring berjalannya kegiatan ini mudah-mudahan kita bisa mengambil kesimpulan. Nah ini saya ingin kita sambil bermain. Jadi Bapak Ibu boleh memegang permen yang ada di mejanya tadi. Kita ada berapa ini ya? 4. Nah, coba dipegang satu aja. Anggaplah itu adalah sesuatu yang berharga bagi Bapak dan Ibu. Mungkin 2 orang saja yang pegang, 2 orang nanti berusaha membuka, gitu ya. Jadi 1 orang memegang, 1 orang lagi berusaha membuka. Boleh ya? Atau berdiri dulu lah. Berdiri mungkin bisa berpasangan gitu. Nah, 1 orang memegang sambil mengepalkan tangan, nah seperti itu, mengepalkan tangan, dan 1 orang berusaha membuka. Coba. Iya. Itu sesuatu yang berharga, yang anggaplah itu sesuatu yang berharga, yang Bapak Ibu jaga atau lindungi. Ya, pasangannya berusaha membuka. Kira-kira gimana? Ya. Gak bisa ya? Oke. Jadi baik ya. Silakan duduk. Nah, jadi ini ada kaitannya dengan teori kontrol, gitu ya. Nah, sebenarnya seberapapun kuatnya seseorang berusaha membuka. Nah, tadi seperti Bu Anita, kan? Apa yang Ibu rasakan? Kuat. Terus ketika Pak Zen berusaha membuka, itu gimana? Mempertahankan ya. Terasa nggak itu sakit dia berusaha membuka? Terasa ya. Nah, seperti itulah sebenarnya kita tidak bisa memaksa orang lain, gitu ya. Jadi kontrolnya itu ada di dalam diri siapa? Diri
juga di dalam diri sendiri, kira-kira gitu ya. Nah, jadi ini Dr. William Glasser, nggak kelihatan ya? Ya, jadi Dr. William Glasser dalam kontrol teori meluruskan miskonsepsi, gitu ya. Jadi yang pertama, ilusi bahwa guru mengontrol murid. Oke, jadi ilusi bahwa guru mengontrol murid. Nah, sewaktu kita menyuruh siswa untuk melakukan sesuatu, sebenarnya apakah kita yang mengontrol atau bagaimana? Kita. Ya, jadi ini yang diluruskan oleh Dr. William Glasser ini. Jadi kalau murid melakukan apa yang guru perintahkan, sesungguhnya bukan kita yang sedang mengontrol dia, tetapi keputusannya untuk memberi dirinya dikontrol, tetap dia memegang kendali. Gitu. Jadi segala sesuatu yang kita paksa itu pasti tidak menyenangkan, gitu kan? Kira-kira seperti itu. Nah, yang kedua, ilusi bahwa semua perbuatan positif, efektif dan bermanfaat. Jadi ketika memotivasi orang lain, kita merasa bahwa kita juga sedang mengontrol orang, ya kan, menuju seperti itu. Tetapi sebenarnya itu hanyalah ilusi, ya, ilusi. Kalau namun sebenarnya yang memegang kontrol itu adalah dirinya sendiri. Kalaupun kelihatannya kita memberikan rujukan atau motivasi seperti itu, seolah-olah bahwa kita sedang mengontrol murid, tetapi sebenarnya bukan, ya. Dan selanjutnya, ilustrasi bahwa kritik membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter, ya. Jadi ketika kita mengkritik orang lain, sebenarnya kita sedang membuat orang itu berada pada identitas gagal, ya. Jadi kita membuat dia merasa bersalah. Jadi kritikan sebenarnya kita rasa kita seperti sedang mengontrol orang lain juga, tapi justru sebenarnya itu adalah membuat dia dalam posisi merasa bersalah, gitu ya. Terus yang selanjutnya, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Jadi begitu juga dengan anak-anak kita. Karena kita sebagai orang dewasa, kita sering memaksa, gitu ya, memaksa. Padahal sebenarnya anak itu punya kendalinya sendiri, gitu ya. Kira-kira sampai di sini paham ya Bapak Ibu ya. Nah, jadi gini. Bagaimana seseorang bisa berubah dari paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol dari Stephen R. Covey. Ya, jadi kalau di stimulus respon versus teori kontrol seperti ini, realitas atau kebutuhan kita sama, ya, sehingga seseorang sering memaksa cara pandangnya kepada orang lain. Tetapi kalau di dalam teori kontrol, bahwa realitas atau kebutuhan kita itu berbeda, gitu ya. Jadi tidak sama kebutuhan setiap orang. Oleh karena itu, kita belajar memahami daripada memaksa, gitu ya. Jadi kita memiliki sudut pandang yang berbeda. Bagaimana dia memandang cara pandangnya kepada dunia, gitu ya. Jadi sesuatu yang berbeda, kira-kira begitu. Terus yang kedua, semua orang melihat hal yang sama, itu stimulus respon. Tetapi teori kontrol mengatakan bahwa setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Dan selanjutnya, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita, itu tadi ya. Jadi teori kontrolnya kita harus berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia.
Dan selanjutnya juga perilaku buruk dilihat sebagai satu kesalahan. Nah, ini seringkali kalau siswa kita misalnya melakukan kesalahan, maka muncul label atau cap, ya, dia anak nakal atau anak yang macam-macam, yang negatif gitu ya. Nah, kalau teori kontrol melihatnya bahwa semua perilaku memiliki tujuan. Jadi artinya ketika seseorang berbuat kesalahan atau pelanggaran, sebenarnya ada sesuatu yang melatar belakanginya atau ada tujuan yang ingin dicapainya, sekalipun itu pelanggaran. Seperti itu. Jadi kita sebagai guru berusaha memahami latar belakangnya. Jadi tidak serta-merta memberikan cap kalau dia melakukan kesalahan. Kira-kira seperti itu. Terus selanjutnya juga orang lain bisa mengontrol saya. Nah, kalau teori kontrol hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda, ya. Jadi hanya kita sendiri yang bisa mengontrol kita. Kalau misalnya saya mengikuti saran dari Pak Nunung, sebetulnya kontrolnya tetap ada di dalam saya. Keputusan saya untuk menerima saran Pak Nunung, gitu ya. Jadi bukan Pak Nunung yang sedang mengontrol saya. Kira-kira itu. Selanjutnya, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Ya, jadi ketika kita berusaha membujuk, nggak mau, mungkin kita alami dengan anak-anak kita ya. Kita bujuk, nggak mau, kita paksa, ya kan? Kita paksa. Jadi di sini disampaikan kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Jadi yang terbaik adalah berkolaborasi, ya. Jadi tidak ada paksaan. Nah, selanjutnya model berpikir menang kalah kalau stimulus respon. Tetapi kalau teori kontrol, model berpikir menang-menang, gitu ya. Jadi sama-sama menang, win-win solution, ya. Jadi ada kesepakatan, ada pilihan. Kira-kira itu. Nah, oke. Jadi di dalam melakukan budaya positif, kita perlu memahami yang tadi teori kontrol itu, sehingga yang kita lakukan adalah bagaimana membangun budaya positif ini tanpa rasa sakit, gitu ya, hal-hal yang menyakitkan, gitu, sesuatu yang dipaksa, gitu ya. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, ini, apakah makna budaya positif? Apa contoh penerapan positif yang telah kita terapkan? Kira-kira kalau di sekolah apa yang sudah kita terapkan Bapak Ibu? 3S ya. Salam, senyum, sapa ya. Sopan santun, ada yang 5S juga ya. Salam, senyum, sapa, sopan santun ya. Apa lagi? Budaya hal-hal positif yang sudah kita lakukan sebenarnya di sekolah gitu. Hanya saja mungkin kurang terdokumentasi atau kurang terkonsep gitu ya. Sebenarnya sudah banyak ya. Contoh pelaksanaan upacara setiap hari Senin, pelaksanaan apel pagi. Kan itu kebiasaan ya, budaya positif. Kita sedang membangun budaya positif di sekolah. Nah, kan kalau profil pelajaran Pancasila yang pertama elemennya apa Bapak Ibu? Beriman bertakwa. Nah, kita juga sudah lakukan sebenarnya apa yang dilakukan sekolah, seperti pagi kalau hari Jumat ada ya kegiatan keagamaan kan. Nah, sebenarnya kita sudah lakukan hal-hal positif yang kita lakukan di sekolah, kebiasaan kegiatan keagamaan pada hari besar, setiap hari Jumat, gitu kan. Kalau hari Kamis ada literasi, ada juga gotong royong, olahraga, ya. Jadi saya juga mengapresiasi Bapak Ibu yang memang juga terlibat di dalam membangun budaya positif di sekolah kita. Nah, selanjutnya makna kata disiplin. Nah, bagaimana Bapak Ibu mendengar kata disiplin? Disiplin, gitu ya. Iya, namanya aturan. Boleh gitu.
tepat waktu, disiplin ya, tepat waktu. Kemudian ini melakukan sesuatu sesuai dengan yang diminta. Kalau tak dilakukan, disanksi, dihukum, ya. Jadi seperti itu ya. Jadi kata disiplin itu sering dihubungkan dengan hukuman, padahal sungguh berbeda, ya. Karena belajar dengan disiplin tidak harus dengan memberi hukuman. Justru itu adalah alternatif terakhir. Dan kalau perlu tidak digunakan sama sekali, gitu ya. Jadi di dalam menjalankan budaya positif ini memang kita memerlukan disiplin, tetapi bila perlu hukuman adalah yang terakhir katanya. Jadi bagaimana ya, gitu kan? Kalau misalnya contoh ya pembiasaan disiplin, datang tepat waktu seperti itu kan? Kalau nggak datang tepat waktu, apa sanksi yang kita berikan? Ya, seperti ini, boleh kan? Ya, boleh Pak, boleh Pak. Yang saya pahami apa namanya di dalam di sekolah bahwa disiplin ini sesuai dengan aturan atau banyak aturan ibu tadi ya. Kalau yang pernah kita alami di sekolah kita ini itu ada ringan, ada sedang, dan ada yang berat. Yang jelas, di dalam dia yang melanggar disiplin, kalau kita diamkan juga tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan dengan tadi. Sedangkan langsung kita berat juga tidak pas. Makanya ada 3 alternatif. Yang pertama jika teguran, untuk kalau terlambat, kenapa terlambat? Kalau dia alasannya kurang ini, jelas kita tegaskan jangan dibuat lagi. Dibuat lagi besok berarti kepada yang kedua. Kenapa dibuat lagi? Ini kan teguran yang kedua. Rupanya besok sengaja dibuat lagi baru sanksi. Jadi sebenarnya sekolah kita sudah melaksanakan itu, cuma belum terimplementasi dan tertata dengan rapi di datanya, gitu kan? Karena pelaksanaannya sudah terlaksana. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Nunu. Jadi tadi sudah tepat ya. Jadi pertama kali terlambat ditanya dulu, ya kan? Nggak serta-merta langsung dihukum, gitu ya. Oke, baik, kita lanjutkan dulu ya. Ini filosofi dari Ki Hajar Dewantara. Ini kalau bahasa Jawa bacanya gimana nih Bu? Ini gimana kira-kira ya? Merdeka itu jarwanya noramu lepasin pamreh nyuga kuat kuasa aman diri priyaga. Ada apa? Aduh. Merdeka itu jarwanya orang melepasi pamrih nyi uga kuat kuasa aman diri priyaga. Dan untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya adalah harus ada disiplin yang kuat. Disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri yang berasal dari motivasi internal, gitu ya. Jika kita tidak memiliki, maka kita memerlukan pihak lain untuk mendisiplin kita. Jadi memang tetap tujuannya merdeka belajar itu memang harus lahir dari diri sendiri. Jadi bukan sesuatu yang dipaksa tadi, gitu ya. Bahwa yang memegang kontrolnya adalah murid kita itu. Nah, bagaimana kita membangun budaya positif ini sehingga disiplin itu lahir dari dirinya sendiri. Jadi bukan karena kita paksa, kira-kira itu. Nah, ini teori perilaku manusia. Jadi ada 3. Nih, yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi kenapa murid kita tidak terlambat atau kita tidak terlambat ke sekolah? Apakah karena menghindari ketidaknyamanan atau hukuman? Contoh ya, kayak kita buku ya kan.
terlambat backlog ada datanya, kira-kira gitu ya. Apakah karena itu, gitu kan? Terus yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Apakah jadi pertanyaannya apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Apabila saya disiplin, apa yang akan saya dapatkan? Jadi kira-kira motivasinya imbalan atau penghargaan, ya. Nah yang ketiga, untuk menghargai diri sendiri. Nah ini bentuk yang paling baik, menjadi insan sesuai harapan kita. Jadi saya akan menjadi orang seperti apa jika saya melakukannya. Jadi lebih kepada menambah nilai diri ya, menambah nilai pribadi. Jadi ada 3 motivasi yang mendasari perilaku kita ketika mentaati aturan ataupun disiplin seperti itu, berkaitan dengan disiplin. Nah, yang mana yang menjadi motivasi kita saat ini, gitu ya? Oke, baik. Nah ini dia. Jadi di sini lingkaran yang lebih kecil itu peraturan kelas, baru lingkaran yang lebih besar itu keyakinan kelas, ya. Jadi selanjutnya keyakinan kelas inilah nanti yang juga ketika dilaksanakan maka akan tercapai lingkungan yang positif. Dari lingkungan yang positif ini maka itu menjadi budaya positif. Jadi menjadi ciri khas kita, ciri khas siswa kita. Jadi menjadi satu budaya. Jadi dia diturunkan dari peraturan, tetapi bentuknya namanya bukan lagi peraturan, tetapi keyakinan kelas, gitu ya. Jadi nanti Bapak Ibu di kelas apalagi ini tahun ajaran baru, ya kan? Jadi ada baiknya kesepakatan kelas itu dibuat terlebih dahulu. Jadi tetapi dia berasal dari keyakinan, ya, keyakinan. Nah kira-kira gini ya, keyakinan kelas, hukuman dan penghargaan. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Ada yang bisa jawab? Boleh. Ya. Saya bilang, baik kalau menurut saya, kenapa tidak peraturan? Kalau peraturan identik dengan bukan timbul dari dirinya sendiri, artinya ada tekanan, ada masukan, tapi kalau dengan keyakinan berarti dengan kesadaran sendiri kelas tersebut bersama-sama yakin, bukan orang yang maksa, bukan yakin bahwa kelas ini akan mengadakan seperti ini, baik peraturan maupun kegiatan-kegiatan yang akan datang selanjutnya. Mungkin Luar biasa ya. Ya, jadi kira-kira seperti itu ya. Kalau dia keyakinan, maka sesuatu yang berasal dari dirinya sehingga dia tidak terpaksa melakukannya. Jadi ini penting Bapak Ibu. Jadi di kelas nanti mungkin perlu dilakukan ini. Jadi dibuat kesepakatan. Jadi lahir dari keyakinan dan siswa harus dilibatkan, gitu ya. Jadi kan kalau peraturan cenderung dibuat oleh pemangku kepentingan, disusun, diatur, alih-alih sudah ada, diserahkan, lakukan, gitu ya. Nah kalau ini tidak, libatkan anak dan buat kesepakatan bersama. Jadi buat kesepakatan. Nah contohnya begini ya. Ketika kita mengendarai motor, kenapa kita harus menggunakan helm? Demi keselamatan, ya. Tapi ada peraturan nggak? Ada peraturan. Tapi kita lakukan karena kita meyakini kan bahwa itu untuk keselamatan kita. Jadi mengapa kita menggunakan helm saat berkendara? Karena ada nilai yang kita yakini, yaitu keselamatan. Kira-kira gitu ya. Nah, pada saat pandemi COVID, kenapa kita memakai masker? Nilai apa yang kita percaya di sana? Kesehatan. Nah, kira-kira begitu. Berarti Bapak Ibu sudah dapat gambaran ya tentang nilai-nilai ini. Jadi nanti di kelas dicoba diturunkan dari peraturan yang ada
tapi melibatkan siswa, kemudian dirumuskan menjadi kelas. Oke, baik. Nah, ini keyakinan kelas. Jadi kenapa keyakinan kelas? Karena keyakinan kelas ini bersifat abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Yang kedua, keyakinan kelas ini berupa pernyataan-pernyataan yang universal. Jadi nilai-nilai kebajikan yang berlaku secara umum, ya, siapa aja bisa melakukannya, gitu ya, mau tanpa memandang latar belakang, mau dia perempuan, mau dia laki-laki, mau dia tua, mau dia muda, mau dia beragama apa, mau dia suku apa, gitu ya. Jadi itulah nilai-nilai kebajikan. Jadi nilai-nilai yang berlaku secara umum tanpa memperhatikan latar belakang atau perbedaan. Jadi nilai-nilai itu bisa kebaikan, kejujuran, kesehatan, kebersihan, kerapian, kira-kira seperti itu. Jadi nilai-nilai kebajikan universal. Nah, selanjutnya pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk kalimat positif, ya. Jadi kalau nanti kita melibatkan siswa, kan kita tanya nih, apa kira-kira yang kita sepakati untuk kita buat keyakinan kelas seperti itu supaya berjalan dengan baik pembelajaran kita ini. Nanti kan ada tuh usulannya, kita kumpulkan dulu. Setelah dikumpulkan, baru dirumuskan, diubah menjadi pilihan mana yang kalimat negatif. Maka itu diubah menjadi kalimat positif. Setelah dia kalimat positif, mungkin nanti di antara kalimat ini ada yang sama nilainya, gitu ya. Misalnya kan anak mengusulkan datang tepat waktu, gitu ya. Terus masuk kelas setelah jam istirahat, gitu kan. Nah itu nilainya sama ya. Jadi itu dikelompokkan menjadi nilai kedisiplinan atau berpakaian, masalah berpakaian. Kalau kami kemarin di kelas sudah lakukan pada saat praktek mereka usulkan sendiri, gitu ya, menggunakan APD, gitu ya. Kita hanya menuntun, gitu ya. Ternyata ide itu muncul dari mereka. Kira-kira itu. Jadi ketika mereka terlibat, mereka merasa lebih bertanggung jawab untuk melakukannya. Jadi setelah dirumuskan keyakinan, akhirnya boleh dibuat dalam bentuk kalimat yang menyentuh atau memberi semangat, gitu. Boleh misalnya kan nilai disiplin, apa kalimatnya, gitu ya. Nah, bisa aja misalnya disiplin adalah kunci keberhasilan atau apa, gitu kan. Jadi ada nilai-nilai yang diyakini oleh mereka, gitu. Nah itu tadi makanya bersifat abstrak tadi ya. Nah, semua warga kelas sebaiknya ikut berkontribusi. Jadi semua harus diminta pendapatnya dan kita adil kepada murid kita. Jadi dalam membuat kegiatan kelas lewat curah pendapat. Selanjutnya bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Ya, jadi bukan berarti kalau dia dibuat sekali inilah seumur hidup, enggak ya. Jadi bersedia meninjau kembali apabila ternyata di kemudian hari ada yang perlu diperbaiki. Kira-kira seperti itu. Baik, ini ada video. Ini yang kami lakukan. Aduh, nggak apa-apa. Ini kami coba lakukan di kelas 11 ATP. 11 ATP. Jadi siswa diberikan sticky note atau kertas, nanti dia tempel ke depan, gitu ya. Dalam dia menempel-nempel itu, baru nanti salah seorang boleh kita minta untuk mencatat kembali kalimat-kalimat yang diusulkan itu dan dipilih mana yang kira-kira sama. Ada anak yang dilarang membawa benda tajam. Nah, kira-kira gitu kan. Kita ubah kalimat positifnya apa? Dilarang merokok, gitu kan?
kita ubah dia menjadi kalimat yang lebih positif. Mengapa? Karena memang katanya dari segi ilmu psikologi sama seperti anak-anak, kalau kita bilang jangan lari, yang dilakukan anak malah lari, ya kan? Jadi itu berkaitan dengan kemampuan otak kita merespon informasi, gitu ya. Coba kalau Bapak Ibu misalnya, jangan pikirkan gajah, maka sebenarnya yang muncul di pikiran kita gajah kan. Saya coba di kelas, anak-anak langsung bilang badan besar, padahal saya bilang jangan pikirkan gajah, tapi tetap yang dipikirkan dia gajah, gitu kan. Nah kira-kira itu mengapa kita harus ubah menjadi kalimat yang positif, sehingga nanti dia lebih terdorong melakukan hal-hal positif itu. Nah ini ya, dalam menjalankan peraturan ataupun keyakinan kelas sekolah atau keyakinan sekolah, bila mana ada satu pelanggaran, tentunya sesuatu harus terjadi, gitu ya. Jadi artinya nggak bisa dibiarkan juga kalau anak melakukan kesalahan. Nah, bukan berarti hukuman adalah alternatif terakhir, tetapi bukan berarti ketika anak melakukan kesalahan maka dibiarkan. Tidak seperti itu. Nah untuk itu kita perlu meninjau ulang tindakan penegakan peraturan atau keyakinan kelas atau keyakinan sekolah kita selama ini. Tindakan terhadap suatu pelanggaran pada umumnya berbentuk hukuman atau konsekuensi, ya kan? Kalau anak melakukan pelanggaran, maka yang kita berikan adalah hukuman atau konsekuensi atau sanksi, ya kan? Nah di dalam modul ini diperkenalkan program disiplin positif itu yang dinamakan restitusi, ya. Jadi disiplin positif. Jadi restitusi. Nah restitusi ini adalah kalau kita lihat di KBBI, maka restitusi ini adalah semacam membayar ganti rugi. Makanya tadi dalam teori kontrol itu win-win solution, ya. Anak melakukan kesalahan tidak berarti anak dibiarkan, tetapi ada ganti ruginya gitu. Tapi apa itu? Nah, itu. Nah, restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi gini, ketika anak melakukan kesalahan, dia berada pada identitas gagal, ya, dia gagal. Nah, ketika kita lakukan restitusi, maka dia dapat kembali ke kelompok dengan karakter yang lebih kuat. Nah, itu dia disiplin positif tadi. Semua kebutuhan dasar manusia. Jadi tadi yang pertama itu adalah kebutuhan untuk bertahan hidup, ya, untuk survive. Jadi kebutuhan ini misalnya apa Bapak Ibu? Kalau kita bertahan hidup, apa yang kita butuhkan? Makan, apa lagi? Duit, ya. Apa lagi? Kesehatan. Nah itu dia. Kalau yang survival itu kebutuhan bertahan hidup. Nah yang kedua kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima. Jadi kebutuhan untuk diterima. Jadi kita butuh disayangi, butuh diterima, butuh terkoneksi secara sosial. Nah itu makanya jika ada anak yang atau murid kita lihat menyendiri, gitu ya, menyendiri, sebetulnya kebutuhan akan sosialnya tidak terpenuhi, ya kan? Nah ini bisa kita gali apa penyebabnya, kira-kira gitu ya, dalam mengamati murid-murid kita. Oke, yang selanjutnya kebutuhan akan penguasaan. Jadi kebutuhan pengakuan atas kemampuan, gitu ya, bahwa kita ini butuh mencapai sesuatu, butuh menjadi kompeten, butuh menjadi terampil, diakui atas prestasi dan keterampilan kita, didengarkan dan memiliki rasa harga diri, gitu ya. Jadi bukan murid kita saja, kita pun seperti itu. Jadi ada kebutuhan kita untuk menunjukkan kemampuan kita.
Selanjutnya itu kebutuhan akan kebebasan. Jadi kebutuhan untuk membuat pilihan, ya. Jadi anak tidak dipaksa untuk memilih apa yang guru mau, tetapi dia memilih sesuai dengan pilihannya, gitu ya. Jadi ada kemandirian, otonomi, mampu mengendalikan arah hidup, gitu ya. Jadi anak itu juga memiliki kebutuhan anak ini, kebutuhan untuk memilih. Maka di kelas sering-seringlah kita membuat pilihan. Jadi tidak harus begini, jadi boleh diberikan pilihan A, B, gitu ya, sehingga dia terpenuhi kebutuhannya akan kebebasan. Selanjutnya kebutuhan akan kesenangan. Jadi manusia itu membutuhkan rasa senang. Jadi kalau dia melakukan apapun, dia perlu melakukannya dengan rasa senang, termasuk belajar. Ya kan? Kalau Ki Hajar Dewantara mengatakan bahwa merdeka, gitu ya, harus merdeka seperti itu. Jadi ada kesenangan juga di sana, ada kebebasan di sana. Itu sebabnya kalau kurikulum merdeka sekarang cenderung ke sana, ya. Kesenangan ini termasuk bermain seperti itu, ya. Jadi kalau anak itu memang keberatnya bermain. Jadi kalau di kelas mungkin kita cenderung harus rius, harus tertib, gitu ya. Bisa jadi karena memang pemberat dan anak jenuh, ya kan bertingkat gitu. Bisa jadi karena memang pembelajaran kita itu kurang menyenangkan, gitu kan. Jadi bagaimana caranya membuat pembelajaran itu menjadi menyenangkan? Karena bermain itu adalah kodrat anak. Jadi jangan dilarang Bapak Ibu anaknya di rumah bermain. Karena dengan bermain sebenarnya dia sedang mempelajari keterampilan hidup yang penting, ya. Dia mempelajari keterampilan. Jadi hewan-hewan dengan intelijensia tinggi seperti anjing, lumba-lumba, primata selalu bermain, ya kan? Makanya kalau dalam akrobat kan dilibatkan itu selalu bermain dan tidak berbeda dengan manusia, gitu. Jadi itu sebabnya tidak boleh kita melarang anak bermain. Dia harus menemukan kesenangannya termasuk saat di kelas. Nah, bagaimana kita mengarahkan anak ini belajar dengan cara yang menyenangkan? Kira-kira itu. Sampai di sini ada yang perlu didiskusikan, Bapak Ibu? Jadi, Ya. anak kan suka bermain, tapi hobi mereka mainnya macam-macam gitu. Terus bisa juga kalau di kelas kita ini kan sukaannya, hobinya main-main juga. Saya dari sini konsultasi, jadi permainan yang kita lakukan tidak sesuai dengan mereka, kita akan dipakai. Gitu ya. Jadi memang bermain bukan berarti lantas anak itu ya bermain sesukanya, gitu ya. Dia bawa permainan dia, gitu kan. Disinilah dibutuhkan kreativitas guru, ya. Bagaimana dia membuat pembelajarannya itu menyenangkan, tapi juga mungkin terkait dengan materinya, gitu ya. Atau ketika anak sudah melihat jenuh, variasikan dengan ice breaking, gitu ya. Mungkin kita masih jarang melakukannya, kan? Variasikan dengan ice breaking atau game-game sederhana gitu yang bisa membangkitkan semangat dia. Kira-kira itu. Jadi bukan berarti dia mau main apa gitu kan, gitu juga, ya kan? Tetap harus ada arahan dari kita tadi. Kira-kira itu. Oke, ini tadi. Jadi semua orang senantiasa berusaha untuk memenuhi kebutuhannya dengan berbagai cara. Ya, jadi semua orang, termasuk kita itu berusaha untuk agar terpenuhi kebutuhan kita tadi, yang 5 tadi itu. Bila mereka tidak bisa mendapatkan kebutuhannya dengan cara yang positif, mereka bisa melanggar peraturan atau melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan nilai-nilai kebajikan. Jadi kalau ada anak yang
melakukan pelanggaran, sebenarnya barangkali memang ada kebutuhannya itu yang tidak terpenuhi. Nah, itu yang perlu kita pahami. Ya, kebutuhan apa sebenarnya yang tidak terpenuhi di dalam diri anak, ya kan? Nah, seorang murid yang tidak begitu berhasil secara akademik, mungkin kebutuhannya akan permasalahan, tidak terpenuhi di sekolah. Oleh karenanya, dia mencoba memenuhi kebutuhannya dengan penguasaan. Caranya gimana? Dia mengatur orang lain di lapangan bermain, dia mendominasi, menyakiti secara fisik, gitu kan? Nah, jadi sebagai guru, kita dapat melibatkannya dalam kegiatan yang memberi peluang murid tersebut membuat pencapaian yang berarti, gitu ya. Jadi kalau kita lihat dia misalnya nggak berbakat di bidang ini, mungkin ada bakat yang lain gitu, berikan kesempatan, gitu ya. Kalau dia berkonar, bisa jadi memang dia kurang berminat di sana, gitu ya, sehingga perlu kita mengenali karakteristik dia, sebetulnya apa yang dibutuhkan, atau jangan-jangan kita yang kurang memberi kesempatan, gitu ya. Padahal mungkin ada bakat di bidang lain yang tergali, gitu. Jadi sering-seringlah kita memberi kesempatan kepada murid kita atau anak didik kita. Terus seseorang yang tidak merasa diterima oleh temannya, itu kan kebutuhannya akan kasih sayang. Jadi rasa diterimanya tidak terpenuhi. Oleh karena itu tadi yang saya bilang, dia memisahkan diri dari teman-temannya. Nah, sebagai guru, kita juga harus bisa membangun hubungan dan kepercayaan serta keintiman dengan anak ini. Artinya kita membangun komunikasi sehingga kita tahu apa yang melatar belakangi tindakannya itu. Nah, ini Gleiser menyatakan bahwa kapasitas untuk berubah ada dalam diri kita. Jadi untuk menciptakan budaya yang positif ini, kadang-kadang kita kan seperti gimana ya membuat budaya positif ini kayaknya sesuatu yang sulit gitu ya, karena melibatkan banyak orang gitu kan, gimana caranya gitu. Nah, sebetulnya yang perlu kita sadari adalah bahwa kapasitas untuk berubah ada di dalam diri kita, gitu ya. Jadi jika kita dapat mengidentifikasi atau mengenali kebutuhan apa yang mendorong perilaku kita, maka perubahan perilaku positif itu dapat dimulai dengan mencari solusi untuk memenuhi kebutuhan tertentu dengan cara yang positif. Oke, ini ada contoh kasus. Ibu Ani, guru kelas 5 SD di Pelita Hati, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya Agus. Beberapa anak telah datang dan mengeluhkan Agus yang sering kali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Ani, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda, kira-kira apa alasan Agus melakukan hal itu? Kebutuhan apa yang tidak terpenuhi Bapak Ibu dari tadi itu? Ini ceritanya ada Ibu Ani, terus dia menghadapi ulah Agus, salah satu murid di kelasnya. Jadi Agus ini minta bekal temannya terus ya, dan paksa. Nah, kira-kira sebenarnya apa alasan Agus melakukan itu? Dia bekal. Ya, dia mau bekal. Jadi kebutuhan apa Bapak Ibu dari kelima? Kebutuhan untuk bertahan hidup, ya. Iya, bisa jadi kan kita nggak tahu latar belakangnya, apakah memang ibunya nggak buatkan bekal, gitu. Yang jelas kondisi atau faktanya dia tidak membawa bekal ke kelas dan dia berulang, ya kan? Maka kita perlu apa tindakan kita? Kira-kira kalau ketemu gitu ya, buat benar, kan? Apa yang bisa kita lakukan? Dia memberi nasihat kepada si Agus, jangan orangnya dibuat seperti itu. Bisa jadi kawannya itu kalau sedikit, itu asal dia kan, jadi menasihati si Agus.
Jadi gimana dengan pendidikannya? Dengan dia kita memberikan solusi. Siapa yang mau banyak caranya? Untuk kalau ada itu, ini berkomunikasi. Dan kalau kalian nanya, bagi sedikit kita hari ini, ya mesti mau buka. Oke, jadi gini. Nah, sebaiknya Ani ini mencari tahu dulu, itu tadi ya. Jadi apa alasan Agus melakukan tindakan tersebut, gitu kan? Jadi supaya kita tahu kebutuhan mana yang sedang dipenuhi oleh Agus, ya kan? Nah, kalau Agus jawabnya karena lapar, orang tua tidak membawa bekal makan siang, berarti kebutuhannya adalah bertahan hidup, ya kan? Jadi apabila jawaban Agus karena ia senang temannya jadi memperhatikan dia, berarti kebutuhannya apa itu? Kebutuhan akan kesenangan tadi, kesenangannya. Dia senang gitu kan, menjadi temannya. Pokoknya dia ada kebutuhannya tidak terpenuhi, kebutuhan akan rasa senang, sehingga dia berperilaku negatif, ya kan? Nah, selanjutnya apabila jawaban Agus dia merasa hebat karena nanti tempatnya jadi takut dan menuruti keinginannya, maka itu adalah kebutuhan akan teman-temannya jadi takut sama dia, kan? Maka itu adalah kebutuhan akan penguasaan, ya, penguasaan. Dia butuh diakui, ya. Dia butuh merasa harga dirinya, gitu ya. Pengakuannya atas kemampuannya, ya, apa harga dirinya. Ini pengen dia teman-temannya itu hebat. Jadi kalau ada sesuatu mungkin gitu ya. Oke. Jadi tapi apabila jawaban Agus adalah karena merasa bosan dengan yang dibawa bekal, dengan bekal yang dibawakan ibunya, jadi kan dia bawa bekal sebenarnya, tapi bosan sama terus gitu kan, maka kebutuhannya adalah kebutuhan akan kebebasan. Ya, dia pengen sesuatu yang lain, itu terus gitu ya, dia pengen sesuatu, pengen dibebaskan dari bekal itu gitu ya, ada yang lain gitu. Menu yang lain kira-kira gitu ya. Nah, apabila Agus melakukannya dia karena iseng dan senang menikmati ekspresi wajah temannya, maka ya kan di kelas bisa aja kayak gitu ya, senang lihat temannya apa risau, susah gitu kan. Nah itu apa itu? Kebutuhan apa itu? Kesenangan ya, kesenangan, kebutuhan akan kesenangan. Oke Bapak Ibu, senang yang melihat orang susah. Susah melihat orang senang. Nah, sebelum kita membahas lebih mendalam tentang penerapan restitusi, kita perlu bertanya dulu, adakah perbedaan antara hukuman dan konsekuensi? Bila sama, di mana persamaannya? Bila berbeda, bagaimana perbedaannya? Kira-kira gimana? Baiklah, saya akan menanggapi saya. Iya Pak, silakan Pak. Perlu mikrofon? Boleh tak? Tidak perlu namanya. Baik, tadi apa perbedaan konsekuensi dengan hukuman? Menurut saya, kalau hukuman cenderung terpaksa, artinya ada paksaan dan dirinya dikenakan oleh aturan atau oleh hukuman tersebut dari orang lain. Sedangkan konsekuensi kesadaran dirinya untuk berubah mungkin dari kesalahan dia atau kekurangan dia menurut dia lebih baik lagi. Jadi menurut saya ya mungkin ada bedanya sadar sendiri dan disadarkan orang lain seperti itu. Nah, jadi kalau orang lain
merasa dirinya terpaksa kalau sendiri menyadari dirinya. Oh, aku tadi kemarin salah. Hari ini aku akan perbaiki yang salah. Mungkin sekian. Mungkin yang lain ada lebih Jadi boleh ada hukuman gitu ya? maksudnya tetap hukuman itu memang harus ada, tetapi yang diharapkan mungkin yang diharapkan dengan kegiatan seperti ini, diseminasi yang besar dunia ini, diharapkan diseminasi budaya positif di sekolah lingkungan SMK ini yang diharapkan mungkin kepada kesadaran diri atau konsekuensinya, bukan kepada apa namanya hukuman. Jadi yang diharapkan kedepannya nanti di SMK ini siswa ini sadar dengan sendirinya bahwa dia melaksanakan kesalahan itu seperti itu. Dengan jalan kita berikan arahan mungkin, itu dengan sadar diri sendiri. Enggak setiap saat dipaksa, sebagaimana yang hari-hari ini kan dipaksa, nah harus tersedia, tidak sekian hukum. Oke, selama ini mungkin bukan berarti salah, tetapi mungkin rasa langsung kita akan melaksanakan cara yang tidak positif lagi yang sebenarnya diharapkan bukan. Sekian. Terima kasih Pak. Oke ya. Jadi ini ada tabel, nanti mungkin bisa saya bagikan di depan. Kalau di dalam tabel itu ada kolom hukuman, ada kolom konsekuensi, ada kolom restitusi. Nah itu dia ya. Jadi, nah kalau hukuman itu berada di identitas gagal, ya kan? Sedangkan disiplin, tetapi tanpa kata positif tadi, itu sudah ada di identitas sukses, ya. Jadi kalau hukuman sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, ya kan? Sementara kalau konsekuensi sesuatu harus terjadi, gitu ya, tanpa harus menyakitkan, tetapi itu bagian dari akibat dari yang dilakukannya. Nah, kalau hukuman seringkali dia sifatnya tidak terencana. Contoh, pada saat kita mengajar, tiba-tiba kita memberikan tugas kelompok. Nah, mungkin ada salah satu anak yang tidak seperti yang kita harapkan, gitu ya. Nah, kita memberikan hukuman, gitu ya, memberikan hukuman tidak terencana, gitu ya. Seringkali dia tidak terencana seperti itu. Nah, kalau konsekuensi berarti akibat ada kesepakatan sebelumnya ya. Jadi ada konsekuensi. Ketika kalau kamu begini, konsekuensinya begini, gitu. Nah, kalau restitusi, maka restitusi itu merupakan pilihan, ya. Jadi anak yang memilih. Nah, di hukuman anak dibuat tidak nyaman untuk jangka panjang. Sedangkan di disiplin itu anak tidak nyaman tapi dalam jangka waktu yang pendek. Sedangkan restitusi menguatkan untuk murid atau anak dalam jangka waktu panjang. Sementara disiplin dalam bentuk konsekuensi sudah terencana atau sudah disepakati, sudah dibahas, disetujui oleh murid dan guru. Umumnya bentuk konsekuensi dibuat oleh pihak guru dan murid mengetahui sebelumnya gitu konsekuensinya. Jadi memang murid mengetahui, tetapi yang membuat guru gitu ya. Jadi murid tahu bahwa kalau melakukan ini akibatnya ini, konsekuensinya ini, gitu kan. Jadi pada konsekuensi murid tetap dibuat tidak nyaman untuk jangka waktu pendek. Jadi konsekuensi biasanya diberikan berdasarkan suatu data yang umumnya dapat diukur. Misalnya 3 kali tugasnya tidak diselesaikan pada batas waktu yang diberikan, atau murid melakukan kegiatan di luar kegiatan pembelajaran, ngobrol, maka murid kehilangan waktu untuk bermain, gitu ya. Jadi diberi konsekuensi pada saat jam istirahat kamu harus mencatat ulang waktu dia misalnya nggak memperhatikan. Kan? Jadi harus menyelesaikan tugas karena ketinggalan. Peraturan dan konsekuensi yang kemudian sudah diketahui sebelumnya oleh murid. Jadi sikap guru di sini senantiasa memonitor murid. Ya, oke. Nah ini ada
posisi kontrol, ada 5 posisi kontrol kita sebagai guru. Nah, kita sebagai guru berada di posisi yang mana, gitu ya. Jadi dari yang pertama itu sebagai penghukum, yang kedua sebagai pembuat rasa bersalah, yang ketiga sebagai teman, yang keempat sebagai pemantau, yang kelima sebagai manajer. Nah, kalau ciri-cirinya kira-kira begini. Kalau penghukum, dia menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir. Nah, kalau perkataannya biasanya seperti ini. Kalau kamu tidak melakukannya, awas ya, rasakan gitu. Hasilnya, anak memberontak, menyalahkan orang lain, berbohong. Terus kaitannya dengan dunia berkualitas, murid meletakkan guru di luar dunia berkualitas. Jadi setiap kita punya dunia berkualitas kita masing-masing. Artinya kita punya dunia ideal yang kita inginkan, benar nggak, Pak Zaid? Kita maunya begini gitu ya. Nah, setiap orang punya itu, gitu ya. Termasuk anak. Jadi dia akhirnya murid meletakkan guru di luar dunia berkualitas. Nah, apa dampaknya kepada murid? Maka murid akan mengulangi kesalahannya, gitu ya. Nah, jadi yang kedua itu adalah pembuat rasa bersalah. Jadi kalau pembuat rasa bersalah ini yang dilakukan dulu adalah dia berceramah, membuat atau mengatakan seharusnya mungkin adanya kata pelan gitu ya, tapi anak merasa bersalah, gitu ya. Ibu kecewa, gitu ya, tidak mampu, gitu ya. Jadi anak merasa bersalah. Nah, apa yang dikatakan guru pembuat rasa bersalah ini? Kamu seharusnya sudah tahu ibu lelah, kan? Ibu stres, kamu tidak mau membantu ibu. Nah, kira-kira seperti itu kalimat-kalimat yang diucapkan untuk membuat masalah. Nah, jadi apa hasilnya? Nah, hasilnya anak menyembunyikan atau menyangkal, membohong, gitu ya. Keras gitu lah. Ya, ada jawaban-jawabannya itu keras, gitu kan. Terus kaitannya dengan dunia berkualitas ini juga sama. Ini meletakkan dulu di dalam dunia berkualitas. Jadi tidak masuk ke dunia, ya. Dalam dunia berkualitas yang dia itu tidak masuk. Nah, yang selanjutnya mereka akan berkata, maaf bu, ya. Maaf pak, maafkan saya. Nah, apa dampaknya kepada murid? Maka ketika murid merasa menjadi karena dia terbuat di posisi bersalah, gitu ya. Jadi dia nah, penghukum dan pembuat rasa bersalah ini ada dalam identitas gagal, ya. Jadi kontrolnya dari luar. Dan selanjutnya ini adalah di dalam identitas berhasil atau sukses. Tetap kontrolnya dari luar. Tapi ini ada mengharapkan imbalan atau kebergantungan pada orang lain. Ketika dulu berperan sebagai teman atau pemantau. Nah, kalau teman, ya dia akan mengatakan, ayolah, aku kan demi ini, gitu kan. Masa kamu nggak mau melakukannya? Dia seperti teman, tapi bahasanya kira-kira seperti itu. Terus hasilnya apa? Ya ketergantungan, gitu ya. Murid menjadi ketergantungan kepada guru. Kaitan dengan dunia berkualitas, murid meletakkan guru sebagai orang yang sangat penting di dunia berkualitas. Ya. Sehingga kita tergantung. Kata ibu harus begini, gitu ya. Jadi dia seolah-olah nggak bisa ambil keputusan, nggak bisa membuat pilihan, gitu ya. Terus murid berkata, saya pikir bapak, saya pikir ibu, gitu kan. Ternyata begitu. Nah, kira-kira gitu kata-kata yang keluar dari ucapan murid. Apa dampaknya bagi murid? Murid menjadi lemah, tidak mandiri atau tergantung, ya. Nah, ada yang memantau. Jadi kalau memantau ini pekerjaannya memantau, menghitung dan mengukur, gitu ya. Maksudnya gimana? Ibu perhatikan kamu sudah 5 kali tidak datang, ya. Hitung dulu. Ya, jadi dihitung kesalahannya, gitu ya. Kamu mengerjakan tugas sudah 10 kali tidak kumpul, gitu ya.
Jadi itu termasuk pemantau. Terus yang selanjutnya guru berkata menurut peraturannya, kan? Menurut peraturannya begini, kamu tahu. Jadi kalau dia sudah berbicara tentang aturan-aturan, maka sebenarnya dia dalam posisi kontrol pemantau. Ya. Dan selanjutnya kaitan dengan dunia berkualitas, murid meletakkan guru, peraturan dan hukum di dunia berkualitas, gitu ya. Terus murid berkata, berapa banyak bintang yang harus saya peroleh, berapa halaman yang harus saya tulis, gitu ya. Jadi dia tetap ada ketergantungan dalam guru, ya kan? Jadi ini mungkin kalau anak diberi stiker atau apa gitu kan dalam menghargainya. Jadi dia berapa banyak yang harus saya peroleh, gitu kan? Berapa halaman yang harus saya tulis, gitu. Jadi seolah-olah anak tidak bisa mengambil keputusan untuk dirinya. Dampaknya pada murid, dia menitik beratkan pada sanksi, ya, atau hadiah untuk dirinya. Jadi tindakannya itu didasari oleh itu tadi imbalan atau takut dihukum. Tadi kan ada 3 motivasi ya yang melatar belakangi. Maka dia cenderung takut diberi sanksi atau karena pengen hadiah, karena mengejar hadiah. Nah jadi Bapak Ibu ini sifatnya tidak lama, jangka pendek gitu ya. Nah ini adalah identitas yang berhasil atau sukses dan kontrolnya dari diri anak sendiri. Maka posisi guru seharusnya adalah sebagai manajer. Jadi sebagai manajer, guru berbuat apa? Maka dia mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Jadi memahami apa yang melatar belakangi tindakan anak tersebut atau pelanggaran-pelanggaran yang dia lakukan itu apa yang melatar belakangi. Guru berusaha memahami apakah karena pemenuhan kebutuhan yang belum terpenuhi seperti itu. Jadi guru menggali murid melalui pertanyaan-pertanyaan. Dan selanjutnya guru berkata, apa yang kita yakini, apa yang bisa kau kerjakan untuk memperbaiki masalah ini, gitu ya. Jadi guru tidak memberikan solusi, karena solusi adalah anak itu sendiri. Dia itulah yang disebut tadi restitusi tadi, ya. Jadi akhirnya anak bisa mengaitkan pelanggaran yang dia lakukan dengan keyakinan yang dia miliki. Dan selanjutnya kaitannya dengan dunia berkualitas, murid meletakkan dirinya sebagai individu yang positif dalam dunia berkualitas. Jadi dia menempatkan dirinya sebagai seseorang yang berpikir positif, gitu ya, bahwa dia pelakunya dalam dunia berkualitasnya itu. Jadi tidak tergantung kepada orang lain. Nah, apa dampaknya kepada murid? Maka murid mengevaluasi diri dan bagaimana cara memperbaiki diri. Kira-kira itu. Jadi posisi yang paling baik tadi mana Bapak Ibu? Posisi yang paling baik tadi dalam kontrol sebagai guru. Jadi kan ada 2 posisi ya, penghukum, pembuat rasa bersalah, sebagai teman, pemantau, dan manajer. Maka yang mana yang paling baik? Manajer. Iya, jadi sebagai manajer ya. Jadi mudah-mudahan kita bisa mengevaluasi diri kita. Saya juga banyak belajar dari modul ini. Saya merefleksikan diri saya sendiri, merefleksi bagaimana pembelajaran yang sudah lakukan dan di posisi mana saya sebenarnya. Jadi seringkali memang kelimanya pernah gitu ya. Sebagai guru saya pernah menjadi kelimanya gitu ya. Pernah di posisi membuat rasa bersalah, pernah di posisi menghukum gitu ya. Nah, bagaimana kita kedepannya justru lebih seringnya menjadi manajer ini gitu ya. Tidak lagi di yang identitas gagal tadi, tetapi membawa perubahan kepada identitas sukses tadi. Jadi disiplin positif dan budaya positif yang kita bangun itu
berakar dari diri anak, bukan dari sesuatu yang berada di luar dirinya, atau bukan dari kontrol orang lain gitu ya, bukan karena aturan, tetapi keyakinannya terhadap aturan tersebut. Nah itu tadi kita ulangi, apa itu restitusi? Jadi restitusi proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi ada 9 ciri restitusi. Restitusi ini yang pertama adalah bukan untuk menebus kesalahan, tapi belajar dari kesalahan. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Yang ketiga, tawaran, jadi bukan paksaan. Kita menawarkan pilihan kepada anak, kita tidak memaksa. Selanjutnya, restitusi ini menuntun untuk melihat ke dalam diri. Jadi anak merefleksikan dirinya, gitu ya. Selanjutnya, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakannya. Jadi dia sendiri memahami kenapa dia mengadili. Tadi kita masuk di bagian yang tidak kalah penting, yaitu segitiga restitusi. Jadi ini ada 3 tahapan Bapak Ibu, segitiga restitusi. Maka tahap yang pertama adalah menstabilkan identitas. Menstabilkan identitas. Nah, kalau di sini yang perlu kita sampaikan pada saat kita menstabilkan identitas anak, mungkin kalimatnya seperti ini. Semua orang pernah melakukan kesalahan. Kalau ibu juga pernah salah, ya. Saya pernah mengalami hal yang mengalami. Jadi anak dibawa dari identitas yang gagal tadi ke identitas yang sukses. Ya. Jadi dia tidak merasa gagal sendiri. Nah, ketika anak masih emosional, ya, maka dia tidak dapat berpikir jernih. Jadi itu sebabnya kita perlu melakukan yang namanya menstabilkan identitas. Jadi ketika ada anak yang bermasalah dan kita melakukan segitiga restitusi ini, kita memanggil anak, gitu ya. Maka tahap yang pertama di dalam menghadapi anak ini adalah kita stabilkan dulu identitasnya. Setelah itu baru kita masuk ke tahap yang kedua, validasi tindakan yang salah. Ya. Nah di sini mungkin kalimatnya, kamu mungkin punya alasan kenapa kamu melakukan itu. Jadi kita menggali alasan yang melatar belakang anak melakukan kesalahan. Nah ini biasanya dia pasti akan bercerita, gitu ya. Kita dengarkan, kita tidak menjawab, kita mendengarkan saja. Nah, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Nah, nanti dari ceritanya kita akan tahu sebenarnya kebutuhan apa yang sedang dia penuhi dengan tindakan salahnya tadi. Jadi kan gitu ya, kalau anak melakukan tindakan pelanggaran itu pasti ada tujuannya atau ada kebutuhannya yang ingin dia penuhi. Nah, dengan memahami hal ini, nanti kita masuk ke tahap yang berikutnya, menanyakan keyakinan. Jadi di tahap ini yang kita tanyakan adalah nilai-nilai yang kita sepakati atau apa nilai-nilai yang kamu percaya. Nah, nanti di sini anak akan mengaitkan kesalahan yang dia lakukan dengan keyakinannya, dan dengan itu sehingga dia mau memperbaiki dirinya, mau memperbaiki kesalahannya, gitu ya. Dan nanti dia akan bisa mengusulkan apa tindakan perbaikannya dan apa yang dilakukan untuk mengganti kerugian atau akibat dari kesalahannya, gitu ya. Misalnya ada anak bermasalah dengan guru tertentu, kan kita sebagai wali kelas memanggil ini anak, gitu ya kan. Nah nanti yang kita tanya dia, jadi kita menggali siswa. Peran kita sebagai manajer tadi, kita menggali sampai dia menemukan sendiri jawaban atas permasalahan dia tadi. Jadi apakah nanti dia akan minta maaf, gitu ya, atau mengganti kerugian atau apa yang diakibatkan oleh kesalahannya itu.
sehingga dia akan dengan sukarela melakukannya. Oke, kira-kira itu Bapak Ibu. Jadi sampai di sini ada yang perlu didiskusikan? Baik, karena tidak ada lagi, saya kira kegiatan ini dapat kita tutup. Terima kasih banyak saya ucapkan kepada Bapak dan Ibu sekali lagi. Terima kasih yang sebesar-besarnya sudah bersedia untuk mengikuti kegiatan ini. Semoga apa yang disampaikan dalam diseminasi ini benar-benar memberi manfaat bagi kita dan ada aksi nyata, gitu ya, yang bisa kita bawa ke kelas nantinya, mungkin dengan membuat keyakinan kelas dan juga menerapkan segitiga restitusi tadi dalam menghadapi persoalan-persoalan anak. Dan semoga kita bisa berkolaborasi ke depannya. Saya kira itu saja Bapak Ibu. Terima kasih. Selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Ibu Herlina yang telah memaparkan dari awal sampai akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nunung Rosadi, guru pendidikan agama Islam di SMK Negeri 1 Siak Kecil. Baiklah, setelah mengikuti kegiatan yang dilaksanakan oleh Ibu Herlina Sintawati Tampu Bolon tentang budaya positif di SMK Negeri 1 Siak Kecil, mudah-mudahan dengan tujuan daripada budaya positif tersebut terlaksana di SMK, sehingga dengan melaksanakannya kegiatan ini bisa menjadikan di SMK Negeri 1 Siak Kecil tertanam budaya positif baik di siswa maupun di seluruh keluarga besar SMK Negeri 1 Siak Kecil. Budaya positif ini tidak terjadi kalau tidak didukung oleh semua komponen keluarga besar SMK Negeri 1 Siak Kecil. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zakaria, guru bahasa Inggris di SMKN 1 Siak Kecil. Saya setelah mengikuti kegiatan dari guru penggerak tadi, saya merasa bahwa banyak sekali manfaatnya untuk bisa saya terapkan di kehidupan, ya, secara teori ataupun praktiknya, tentang bagaimana mengelola siswa dengan baik, mengontrol emosi atau menyelesaikan masalah yang dihadapi siswa. Untuk itu mudah-mudahan program guru penggerak yang sedang dilaksanakan oleh Bu Herlina makin baik dan bisa menularkan kembali ilmu-ilmu yang didapatkan dari kegiatan guru penggerak ini kepada kami. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.